Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas iman kita ditentukan sejauh mana juga kita berani terbuka menerima orang lain yang juga mau membagikan berkat Allah. Kalau kita masih mutungan seperti Pak Ijo, itu artinya kualitas iman kita masih tempelan, karena kita masih ingin tampil, ingin dipuji, ingin kelihatan. Semoga iman kita bukan iman yang baru sampai segitu, tapi iman yang sungguh mendalam, iman yang membuka diri kita dan sesama berbagi berkat satu sama lain. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti kita mau membuka diri kita untuk menerima kehadiran orang lain yang mau berbuat baik dan tidak menyepelekan atau memandang rendah orang lain siapapun itu, karena Allah bisa menggunakan setiap orang yang dimauinya untuk ambil bagian dalam karya penyelamatannya. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami yang seringkali iri hati kepada orang lain yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengingatkan akan tanggung jawab kami untuk mendidik generasi muda supaya mengenal Engkau dan berbakti hanya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak supaya kami tegas bila berhadapan dengan godaan dan tindakan yang membawa kami kepada perbuatan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Siang tadi di parokinya si Pak Ijo ada vaksinasi massal. Pak Ijo ikut masuk menjadi tim vaksinasi COVID di parokinya. Sudah beberapa kali dia ikut pertemuan, lalu ada pelatihan, ada gladi bersihnya juga. Sore tadi kurang lebih jam 3 vaksinasi selesai. Habis vaksinasi, bantu vaksinasi, Pak Ijo mampir tempatnya Tulkiem. Lah, Tulkiem itu tadi sebetulnya ikut vaksin, tapi karena sudah selesai lalu balik asik. Di mana-mana yang namanya kon balik asik mesti seneng. Nah, ketika mampir itu wajahnya Pak Ijo bukan wajah yang ceria, wajah yang kesel yo, bukan hanya kesel fisik ya, tapi pokoknya kucel, kaya jari diawut-awut kayak. Lalu Tulkiem tanya, "Jo, kenapa sih raimu deneng kucel temen?" Pak Ijo menjawab, "Aku lagi mangkel." Tulkiem menjawab lagi, "Nek mangkel tanyo ngerti deneng raimu bes kaya gue mesti wong lagi mangkel. Mangkelnya kenapa?" Terus Pak Ijo cerita, "Kowe mbok ngerti nyong wis pirang minggu, saben minggu kumpul melu pelatihan, melu pertemuan, wingi gladi bersih demi vaksinasi. Yang ngerti? Mbok kowe ngerti tugasmu ngewangi ngukur tensi. Yang ngerti? Mbok kowe ngerti angele latihan ngukur tensi sing diempus-empus kae. Oh ya, yang ngerti. Kowe mbok tahu gagal ya, Jo? Lenjire tangane kebanteran dadi tulung-tulung wonge. Lah iya, angel latihane wis angel. Lah, ini dadi kucel apa hubungane? Piye mbok kowe mau ngerti? Pas lagi arep mulai vaksinasi, ijik-ijik ana wong teka. Kok melu-melu nang vaksinasi? Malah bagianku dijukut. Bagianku yang ngukur-ngukur tensi. Dan yang protes kalau mau nemo, itu kan jatah saya ngukur tensi, kok diambil sama orang itu, siapa sih itu? Omnya mengatakan, "Jo, kowe kan waktu latihan wis gagal bola bali, lem blebet kekencengan nganti sing diukur tensine mbok jerit-jerit. Nah, kayak lebih pintar Jo daripada kowe."
Wis kowe iki pindah. Pindah bagian apa mau? Bagian menyediakan konsumsi. Alias seksi konsumsi. Nah tugasnya apa mau? Ya pokoknya kayak petugas-petugas aja kelalen disajeni wedang, ana snack. Lah kuwi tugasmu. Oh kayak Laden, ya pancen Laden. Lalu Pak Ijo kecewanya di situ. Ada orang tiba-tiba datang kok ngerti-ngerti kok ngambil alih. Pak Ijo tanya pada Tulkiem, kowe ngerti mbok Yam sing tak maksud nang aku wonge uyo ngerti banget sing bocahe ganteng, bagus, putih-putih, nyong be seneng dikultensine nang kowe kok. Oh, pacar model ngendi kowe? Wong lagi mangkel-mangkel mati panas-panas sisisan. Wis nyong bali bae. Lalu Pak Ijo karena jengkel, mutung, lagi jengkel tambahin yang Tulkiem dipanas-panasi, bali dia. Saya tidak tahu kelanjutannya. Pokoknya tekan bali gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, yang dialami Pak Ijo itu banyak kali juga kita alami. Kita merasa hak kita diambil alih begitu saja. Yang seharusnya itu kita, kok orang lain yang maju. Dan sikapnya Pak Ijo yang mutung itu juga seringkali menjadi sikap kita. Semoga orang Kebumen tidak begitu. Tapi banyak kali terjadi begitu. Merasa ini harusnya tugas saya diambil alih, lalu mutung. Wis rasa sisan. Padahal ternyata tadi dua pemuda yang tiba-tiba alias ijik-ijik itu ambil alih tugasnya Pak Ijo, itu ternyata mahasiswa akademi keperawatan. Ya mesti baik soal kompetensi lebih menang daripada Pak Ijo. Tetapi bagaimanapun sudah dijelaskan, Pak Ijo tetap tidak merasa nyaman karena iki jane jatahku. Kok dijukut wong liya? Itu juga yang terjadi dalam bacaan Injil dan bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama dari kitab Bilangan itu. Itu kan kisahnya Musa itu kan sebetulnya kewalahan menangani atau merawat, memimpin lah katakan, memimpin bangsa Israel yang sekian banyaknya itu. Dari 12 suku itu bisa ribuan jumlahnya, puluhan ribu, ratusan ribu jumlahnya. Si Musa sendirian hanya dibantu oleh Harun kakaknya. Walahan dia. Memang ada Yosua, anak muda yang selalu menemani Musa sekian lama itu. Tapi dia merasa kewalahan. Lalu Musa ngomong pada Tuhan, Tuhan, mbok saya tuh dikirimi tenaga bantuan, saya mbok dikasih asisten. Tuhan mengatakan, oh iya, kau tak pakai asisten, jumlahnya 70. Wah senang 70. Lalu terus gimana Tuhan? Begini, karena mereka itu asistenmu, maka Roh Kudus yang ada pada dirimu tak cukup sebagian, tak bagi-bagi, supaya 70 semua dapat rohmu, supaya bisa memiliki roh kepemimpinanmu. Kapan? Sudah sekarang masuk ke bait suci, ke kemah suci. Nanti di sana aku akan mengambil rohmu dan membagi pada yang lain. Lalu diumumkan, pengumuman 70 orang yang namanya ini masuk ke kemah suci akan mendapat rohku, dipilih jadi pemimpin. Nah, lalu berbondong-bondong masuk ke kemah suci. Tetapi ternyata masih ketinggalan dua. Yang dua itu mbuh mandan budek, mbuh lagi neng WC apa kepriwe dadi ora krungu pengumuman. Yang masuk ke kemah suci cuma 68. Musa tidak tahu bahwa ada dua ketinggalan di perkemahan. Lalu mulai Allah mengambil roh Musa dan membagi-bagikan ke 70 orang. Nah yang dua ini kan ketinggalan, tapi kan tetap dapat jatah. Maka di perkemahan terjadilah ada dua, Eldad dan Medad itu melu ke bagian rohnya Musa. Dikatakan itu mereka itu menjadi roh nabi, dengan roh seperti nabi. Nabi itu kan bernubuat. Di bait suci orang-orang bernubuat. Nah yang dua, Eldad Medad ketinggalan di perkemahan juga bernubuat di sana. Heboh kabeh. Lalu ada orang datang kepada Musa, Mus, itu ada dua yang ketinggalan itu. Lah ning kono kok melu kangselupan roh. Mbok itu bagaimana itu? Yosua kan temannya Musa. Yosua ngomong kepada Musa, Musa, itu yang dua dihentikan saja. Itu dihentikan, cegah saja mereka. Lalu sebetulnya Yosua ngomong begitu kan juga seperti si Pak Ijo tadi. Lu aku wis melu Musa wit gemiyen, masa wong sing kaya ngono melu ke bagian roh Setia protes. Lalu Musa mengatakan apa? Dipikirnya Musa akan mencegah. Musa mengatakan, Yosua, rumangsamu kowe iki wis ngewangi aku akeh apa?
Apakah engkau begitu giat mendukung diriku, mangsamu? Lalu Musa mengatakan, nah, sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka, aku malah senang. Yosua tentu mengalami kekecewaan seperti Pak Ijo. Itu Yosua. Dalam bacaan Injil sama, Yohanes. Tadi Yosua kecewa karena dia merasa yang lebih dulu. Dia yang sudah dilatih seperti Pak Ijo, ikut pelatihan, ikut training, ikut workshopnya Musa. Tiba-tiba kok kalah dengan yang dua baru muncul. Yohanes juga sama. Yohanes itu kan selalu membanggakan diri, bukan menyombongkan. Membanggakan diri sebagai menyebut dirinya sebagai murid yang paling dikasihi. Makanya dalam jamuan biasanya Yohanes itu digambarkan mandan ngelendot Yesus ya. Murid yang dikasih kan mandan aleman. Ketika Yohanes lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia mengatakan, dia melihat seorang yang bukan pengikut Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Lalu dia mengatakan, jangan, Yesus itu punya kami, Yesus itu milik kami, kamu tidak boleh pakai nama-nama Yesus itu. Tapi Yesus mengatakan, pikirnya Yohanes akan dibela tuh, kayak Yosua. Tapi Yesus mengatakan, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang mengadakan mukjizat dalam namaku pada saat itu juga mengumpat aku. Ini kan Yohanes tentu kecewa. Dia sudah sekian tahun jadi murid terkasihnya Yesus, mestinya mendapat hak istimewa. Lah kok yang tidak pengikut Yesus kok juga mendapatkan kemampuan untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Maka dia protes. Saudara sekalian yang terkasih, dalam diri kita juga maaf ada kecenderungan begitu, memonopoli kebaikan Allah. Kita seolah-olah merasa paling tidak umat Israel itu merasa yang paling berhak mendapatkan berkat Allah, yang paling punya hak dikasih Allah. Kalau yang ikut pertemuan BKSN kemarin ya, Yahudi dan Samaria itu sama-sama umat Allah. Samaria itu juga punya kitab Taurat, tapi Yahudi merasa lebih. Kami ini umat kesayangan Allah loh. Kamu bukan. Allah itu milik kami. Kamu tidak boleh itu punya Allah Yahweh itu. Itu seperti Pak Ijo juga. Merasa yang paling bagus, paling baik, yang sudah dilatih, sudah ikut training, sudah ikut macam-macam. Kok malah nggak dipakai? Kok ada orang lain yang juga bisa menggantikan dia? Kecewa. Kita mesti hati-hati dengan kasus seperti itu. Karena ketika kita mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita mau jadi umat Allah yang baik, justru semestinya kebalikannya. Siapapun yang punya kehendak baik, yang punya niat baik untuk menyebarkan kasih dan kebaikan Allah, itu mestinya juga didukung, bukan malah dihalang-halangi. Loh, tapi dia bukan Katolik. Ya enggak apa-apa toh. Oh, tapi dia juga bukan Kristen. Ya enggak apa-apa. Oh, tapi dia tidak mengenal Allah. Enggak apa-apa. Kalau Allah mau memakai dia, siapapun bisa digunakan. Tapi dia enggak beragama tuh. Ya karepelah. Wong sing nganggo Gusti Allah, kenapa kita yang jadi ribut? Termasuk mungkin kepada anak-anak di rumah, saya seringkali mengingatkan, orang tua jangan sembarangan ya kepada anak-anak. Pada anak-anak seringkali, kowe bocah cilik meneng bae lah, rasa melu ngomong kowe ora ngerti apa-apa. Rumangsane kata-kata Musa tadi, rumangsane bocah cilik ora dienggo Gusti Allah. Kalau Tuhan mau pakai, anak kecil bisa dipakai untuk mengingatkan orang tuanya. Anak kecil minggu sore, "Pak, ke gereja ya." Wis meneng bae bocah cilik ora ngerti apa-apa. Anak tadi lagi dipakai Allah untuk mengingatkan ayahnya yang belum ke gereja. Lihat, Allah bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Dan kita diajak untuk terbuka, bekerja sama dengan semua orang, setiap orang siapapun itu yang mau berbuat baik, mewartakan kasih Allah, membagikan berkat Allah. Saudara sekalian, kita ini okelah merasa istimewa menjadi umat terpilih, bangga, boleh. Tapi kebanggaan itu jangan meleset menjadi kesombongan. Sombong itu lalu membuang orang lain. Kalau bangga, boleh mesti bangga. Wah, saya menjadi pilihan Allah. Tetapi yang dipilih Allah bukan hanya saya kan? Banyak orang lain juga dipilih Allah. Ya biarlah Allah memilih. Kita bekerja sama. Kita dipilih Allah jadi utusan. Sebelum diutus kita dikasih berkat. Nih berkat tak kasih. Ya, Jo tak kasih berkatnya. Tapi Pak Ijo kan punya tanggung jawab membagi berkat pada yang lain. Yang lain tadi membagi berkat lagi pada orang lain.
Jangan sampai seperti Pak Ijo yang tadi, dia kecewa, dia marah karena apa yang mestinya menjadi haknya, yang dirasa menjadi haknya, menjadi tukang ukur tensi tadi, diambil orang lain. Lalu mutung. Salah satu penyakit yang paling bahaya dalam hidup beriman, mutung. Sitik-sitik mutung, kekalapan ora dituruti mutung, usulannya ora dinggo mutung, lalu merasa ini hak saya, ini tugas saya, kok diambil orang lain, mutung. Maaf, saya itu pernah tanpa sengaja membuat mutung seorang diakon. Kenapa? Nah, waktu itu ada saudara saya meninggal dunia. Lalu biasanya di makam itu kan diakon. Diakon merasa itu haknya. Tapi Bapak Uskup Monsinyur Narko waktu itu mengatakan, kuwi kan bulikmu. Ngopo kok ora berkati wong kowe ya ning kono. Ya sudah, akhirnya karena Bapak Uskup mengatakan demikian, saya berkati itu jenazah di makam. Lalu diakonnya kecewa. Saya tidak tahu itu kecewa lalu mutung. Itu terjadi. Terjadi juga yang saya alami di beberapa paroki kalau minggu pertama itu kan pernyataan tobat diganti percikan air suci. Lalu diakonnya merasa ini hak kami, kamu nggak usah merciki. Jadi terjadilah kalau bercikilah aku, ngomongnya ngadeg, ngenteni diakonnya keliling. 7 diakon dikerahkan semua, ngomongnya diam. Lalu saya mengatakan, loh di buku itu tulisannya imam memerciki je. Nah imamnya kewalahan dibantu diakon, tapi diakonnya jadi kecewa. Itu tugas kami, itu hak kami. Ya sudah. Lalu ada diakon yang mutung gara-gara seperti itu. Tetapi mestinya kita bisa lebih terbuka kalau ada orang lain mau membantu, silakan. Menjadi pembawa dan pembagi berkat Allah, itu adalah Allah yang memilih dan menentukan. Kita dilibatkan syukur kepada Allah. Orang lain dilibatkan syukur kepada Allah, saya punya teman. Itu sikap murid Yesus. Justru kalau kita menghalangi orang lain menjadi pemberkat, membagi berkat Allah, tidak ada bedanya kita dengan iblis yang menghalang-halangi supaya berkat Allah jangan sampai diterima orang banyak. Jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Kristus, saya umat Allah, ada orang bagi berkat, terima kasih, syukur kepada Allah, banyak orang dilibatkan. Menjadi murid Yesus, terbuka menerima berkat Allah, terbuka juga menerima mereka yang juga diberkati Allah, dipilih Allah untuk menjadi pembagi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas iman kita ditentukan sejauh mana juga kita berani terbuka menerima orang lain yang juga mau membagikan berkat Allah. Kalau kita masih mutungan seperti Pak Ijo, itu artinya kualitas iman kita masih tempelan, karena kita masih ingin tampil, ingin dipuji, ingin kelihatan. Semoga iman kita bukan iman yang baru sampai segitu, tapi iman yang sungguh mendalam, iman yang membuka diri kita dan sesama berbagi berkat satu sama lain. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur.